Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet berbentuk irisan jeruk seperti ini. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Benang kecil, mereknya benang lemon. Ini benang polycherry jenisnya, 3 warna. Kemudian ada penanda bila diperlukan dan hook ukuran nomor 4. Nah, untuk pengerjaan pertama saya gunakan yang warna krem. Saya akan membuat awalan dulu. Buat 2 rantai. Tambahkan 2 rantai lagi. Kemudian tarik benang, buat di rantai paling pertama dari awalan, buat 6 DC di rantai yang pertama. Dan di rantai yang kedua ini saya akan beri tanda karena pengerjaannya nanti setelah yang rantai pertama. Nah, buat 6 DC di rantai paling pertama. 1 2 3 4 5 6. Nah, di tempat penandanya buat 1 DC. Jadi ini di rantai yang kedua setelah awalan ya, buat 1 DC. Hasilnya seperti ini, setengah lingkaran. Selanjutnya saya akan langsung mengganti benang dengan warna kuning. Nah, seperti ini cara menggantinya. Tarik benang yang warna krem kuat-kuat. 1 rantai. Putuskan benang yang warna kremnya. Nah, ini sisa benangnya saya ikat. Nah, biarkan saja seperti itu ya. Setelah ini putar lanjutannya. Isi masing-masing lubang dengan 2 DC atau increase DC. 1 kali increase. Ini ada total 7 lubang. Increase yang kedua. Increase yang ketiga. Increase yang keempat. Yang kelima. Kemudian ini yang keenam. Lanjut increase DC yang terakhir. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut 2 rantai, putar, isi 1 DC. Kemudian di lubang selanjutnya isi 2 DC atau increase DC. Satu DC. Increase DC. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran.
Nah, di akhir barisnya nah seperti ini hasilnya. Kembali 2 rantai, putar. Baris selanjutnya buat 1 DC, lubang berikutnya 1 DC lagi, kemudian increase DC seperti ini. 1 DC, 1 DC, 2 DC. Ulangi polanya hingga ke akhir baris. Akhir baris tengah lingkaran, dua rantai, putar kembali. Baris berikutnya 1 DC nya 3 kali, 1 2 3, kemudian increase DC di lubang berikutnya. Jadi polanya 1 DC 3 kali, kemudian di lubang berikutnya increase DC. Nah, ulangi polanya hingga ke akhir baris. Akhir baris, 2 rantai, putar. Baris berikutnya 1 DC nya buat 4 kali, 2 3 4, kemudian increase DC di lubang berikutnya. Ulangi polanya hingga ke akhir baris. Akhir baris, dua rantai, kembali putar. Hasilnya sudah lebar. Selanjutnya 1 DC nya dibuat 5 kali, 1 2 3 4 5. Lubang berikutnya increase DC. Jadi 1 DC nya 5 kali, kemudian baru increase DC. Ulangi polanya hingga ke akhir baris. Akhir baris, 2 rantai, putar. Isi 1 DC nya 6 kali, 1 2 3 4 5 6. Lubang berikutnya increase DC. Jadi buat 1 DC nya 6 kali, baru kemudian increase DC. Nah, ulangi polanya hingga ke akhir baris. Akhir baris, 2
Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya saya akan membuat warna putih lagi, mengganti warnanya dengan warna krem. Hasilnya nanti seperti ini. Jadi kita akan kerjakan yang warna kremnya untuk bagian pinggir. Ganti benangnya. Tarik benang yang kuning kuat-kuat, kemudian putuskan. Nah, setelah diikat, biarkan saja ya ikatannya. Ini nanti dibereskan. Lanjutkan polanya dengan 2 rantai. Kemudian putar, buat 1 HDC 7 kali. Jadi satu lubang diisi 1 HDC 7 kali. Ambil benang, masukkan, kemudian ada 3 lubang, keluarkan semua. Ini disebut HDC atau half double crochet. Buat 7 kali. Yang kedua, HDC yang ketiga, keempat, 5, 6, 7. Lubang berikutnya isi 2 HDC atau increase HDC. Nah, seperti ini hasilnya. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Increase HDC. Nah, ulangi polanya hingga ke akhir baris. Akhir baris. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah ini saya akan kembali mengganti benangnya dengan warna orange. Sisipkan benangnya. Tarik yang krem, putuskan, kemudian ikat kuat-kuat. Lanjut polanya, 2 rantai, putar, kembali menggunakan tusuk HDC. Kali ini HDC-nya buat 8 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lubang berikutnya 2 HDC atau increase HDC. Seperti ini hasilnya. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Increase HDC. Nah, seperti ini hasilnya. Ulangi polanya hingga ke akhir baris. Akhir baris.
Satu rantai, putuskan benangnya. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Selanjutnya ambil benang warna krem. Setelah membuat awalan di benangnya, sisipkan benangnya di bagian antara yang akhir warna krem dan warna orange. Saya akan memberikan rajutan seolah-olah efeknya bagian putih dari buah jeruk. Satu rantai, kemudian rajut, sisipkan jarumnya di setiap bagian warna krem seperti ini. Buat 1 SC di setiap lubangnya, dikaitkan di antaranya ya. 1 SC, nah seperti ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan kaitannya. Nah, kerjakan ini hingga melingkari bagian putihnya. Terakhir, satu rantai, putuskan benangnya. Nah, ini hasilnya kelihatan seperti ada bagian putihnya yang agak menonjol. Nah, untuk selanjutnya saya akan merajut bagian pemisah serat-serat jeruknya, sini, sini, dan di tengah. Jadi akan ada 3. Saya akan berikan contoh satu saja. Buat awalan dulu di benang krem. Nah, seperti ini. Kita sisipkan lurus dari bagian tengah seperti ini, atau agar lebih mudah pengerjaannya bisa dilipat ya. Nah, sisipkan dulu di antara rajutan SC yang kita kerjakan sebelumnya. Satu rantai, nah putar. Nah, agar bagian ini rajutannya lurus, kita akan lipat biar dia tidak miring. Kita tarik dulu garis lurusnya, kemudian atau kita bagi 2. Nah, lipat seperti ini. Kerjakan sambil dilipat juga bisa. Sisipkan di setiap sela-sela barisnya di bagian ini. Kemudian satu rantai, lanjutkan sisipkan di sela-sela baris buat 1 SC. Satu rantai lagi, sisipkan lagi di sela baris. Satu SC, satu rantai, sisipkan lagi di sela baris. Ulangi hingga ke dekat warna krem bagian tengah. Sisipan terakhir seperti ini hasilnya. Satu rantai, putuskan benangnya.
Nah, ini sisipkan sisa benangnya ke arah belakang. Nah, ini hasilnya jadi seperti ada sekat buah jeruknya. Selanjutnya buat satu lagi di bagian sini. Caranya sama, biar lurus, dilipat. Nah, dilipat kemudian dirajut seperti yang tadi. Setelah itu, satu lagi di sisi sebelah sini. Luruskan. Kemudian lipat. Dan rajut seperti sebelumnya. Nah, ini hasilnya sudah 3 ruas saya buat. Tinggal rapikan sisa-sisa benangnya. Nah, sudah rapi benang-benangnya. Selanjutnya saya akan membuat rajutan dengan warna kuning untuk bagian atas. Kita buat dulu awalan. Nah, sisipkan di bagian ujung dekat warna orange. Buat 1 SC di setiap lubangnya. 1 baris saja. Untuk bagian yang 2 DC isi dengan 2 SC. Untuk bagian HDC isi dengan 1 SC. Nah, seperti ini. Lakukan hingga ke ujung. Akhir baris. 1 rantai. Nah, ini hasilnya sudah ada 3 ruas. Kemudian kita bisa putuskan sisa benangnya warna kuning. Nah, untuk bagian dompet ini buat 2 buah untuk sisi depan dan sisi belakang. Polanya tetap sama, mengikuti pola yang tadi. Nah, ini sudah selesai 2 buah sisi depan dan sisi belakang. Selanjutnya pengerjaan ini. Nah, untuk menghitung jumlah rantainya nanti, ini kan tadi kita sudah membuat 7 kali increase. Dan baris terakhir itu 8 HDC dan 1 kali increase, berarti ada 10 total. Dikali 7 berarti kita akan membuat 70 rantai. Dan untuk bagian samping kiri kanan tambahkan masing-masing 1 rantai, jadi totalnya nanti dengan 72 rantai. Benang yang saya gunakan warna orange. Oke, kita akan buat awalannya. Tujuh 72 rantai.
Nah, setelah 72 rantai, tambahkan 1 rantai, putar, isi masing-masing lubang dengan 1 SC hingga ke akhir baris. Nah, seperti ini sampai akhir baris. Mendekati akhir baris, satu rantai, putar, isi kembali masing-masing lubang dengan 1 SC. Jadi setiap akhir baris 1 rantai putar. Nah, untuk ini buat 3 baris totalnya ya dengan yang tadi. Nah, ini sudah selesai 3 baris SC. Kemudian kita akan menggabungkannya ke salah satu bagian dompet dengan cara membuat SC berkeliling. Nah, setelah terakhir 1 rantai dulu, posisikan bagian badan dompetnya pas ke bagian bentuk jeruk. Nah, seperti ini. Untuk menghindari posisi ini ada yang salah nanti atau berlebih, jadi akan saya beri tanda di setiap sisinya menggunakan jarum bentul hingga pas. Walaupun kita merajutnya pas jumlah rantainya, tapi bisa terjadi kemungkinan nanti ada yang satu lubang kita isi 2 atau yang kita lewati. Jadi kalau kita beri tanda dulu seperti ini, mudah-mudahan nanti pas, jadi tidak berlebih ataupun kurang. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita rajut. Nah, isi masing-masing setiap lubang kita gabungkan dengan menggunakan SC. Nah, untuk sisa bagian benang yang potongan bisa disisipkan di dalam rajutan. Jadi setiap lubang disatukan 2 sisi ini dengan menggunakan SC. Nah, kerjakan ini hingga ke bagian ujung badan dompet. Mendekati akhir baris, nah, 1 rantai, kemudian bisa putuskan benangnya. Nah, ini sudah selesai, hasilnya seperti ini. Dan untuk bagian sisi sebelahnya, kerjakan dengan cara yang sama dengan menggunakan SC juga, menggabungkannya. Nah, ini yang sudah selesai saya rajut 2 sisi. Potong benangnya sedikit lebih panjang untuk menjahit bagian ring. Nah, ini ring yang saya gunakan yang kecil, jadi saya tidak merajutnya, tapi saya jahit dengan menggunakan sisa benang yang warna orange. Nah, ini caranya ya. Tapi kalau teman-teman ingin merajutnya juga bisa. Saya jahit ringnya berulang-ulang. Nah, ini sudah selesai dijahit ringnya.
Nah, untuk penyelesaian terakhir, saya akan merajut sekeliling atasnya ini dengan warna kuning agar bagian yang warna orange-nya bisa terlihat serasi. Jadi saya sisipkan benangnya bisa di mana saja. Sisipkan benangnya di mana saja, kemudian satu rantai, lalu isi setiap lubang dengan satu SC, termasuk di bagian yang warna orange juga dirajut. Nah, ini yang sudah selesai dan sisa benang yang menjuntai tadi saya sisipkan di bagian rajutan terakhir. Untuk selanjutnya adalah pembuatan bagian furingnya. Saya menggunakan jahit tangan. Teman-teman bisa cek di video membuat furing dengan jahit tangan yang ada di playlist membuat furing tas. Nah, ini yang sudah selesai. Sudah saya buatkan furingnya dengan jahit tangan. Untuk link videonya bisa lihat di deskripsi atau di bagian akhir video ini. Dan saya juga sudah membuatkan untuk tali pegangan. Nah, semoga videonya mudah untuk diikuti. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.